doa ketika muadzin atau Bilal membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengecup jempol ya kan, lalu mengucapkan kelopak jari nih. Itu doanya saya lupa, mohon bimbingannya Pak Kiai, dan apa manfaatnya. Terakhir, di suatu masjid ada masjid yang tertutup atasnya Pak Kiai. Ini saya ngalami, atasnya tertutup, dilaksanakan Jumat di atas, di bawahnya menggunakan televisi. Ini bagaimana hukumnya Pak Kiai? Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita tidak ngalamin glukoma, enggak ngalamin katarak, termasuk enggak sakit mata, maka diajarkan doa. Ketika orang adzan, saat menyebut nama kekasih Allah Muhammad, seperti asyhadu anna Muhammadar Muhammad, itu jempolnya ditempelin di ujung lidah begini, jadi lidahnya dimajuin supaya ujung jempolnya kena ujung lidah, jadi kena ludah kecil namanya. Udah kena, baca sambil diusapin di pelupuk mata begini, usapin aja di sininya, usapin di mata. Jadi abis ini tuh, kalau saya suka usap, mulutnya bacanya begini, marhaban bihabibi wa qurrati aini ya Rasulullah, marhaban bihabibi wa qurrati aini ya Rasulullah. Saya dapat doa ini dari salah satu, saya punya guru namanya Ustadz Abdul Fattah. Beliau dari gurunya dari Yai Hasim As'ari, karena beliau santri Jombang. Marhaban bihabibi wa qurrati aini ya Rasulullah. Satu setidak begitu tuh ya. Doa. Ada doa ajarannya biar enggak bingung. Saya sampaikan doanya. Rada mirip tapi beda redaksi. Bila asyhadu alla ilaha illallah pertama, membacanya sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Bila yang kedua, kan dua kali Muhammad yang disebut dalam adzan, bacaannya qarrat bika aini ya Rasulullah, qarrat bika aini ya Rasulullah. Ada dua saya dapat dari guru, tapi yang sering saya baca yang pertama, karena itu dari kecil saya nggak pernah tinggal baca itu. Belakangan mohon maaf saya ada kelupaan nggak baca itu, rada jujur kurang saya punya mata. Ada kalanya saya harus dibantu pakai alat begitu, harus pakai kacamata gitu. Mama Humed umurnya 93 tahun wafat kemarin tuh, nggak pakai kacamata sekitar. Emang begitu, biar nggak sakit mata. Itu begitu, nggak min itu, gitu, nggak rusak, biar kita ini nggak parah matanya. Baca aja, marhaban jadi gini. Ketika dengar aja, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu. Muhammad kita langsung aja tempel, kenain marhaban bihabibi wa qurrati aini ya Rasulullah, begitu. Begitu.
itu enggak katarak, enggak glukoma, enggak sakit mata, enggak. Jadi enggak usah yang kayak begitu. Bacanya itu, bacanya. Setiap dengar adzan aja, baca begitu, baca, jangan tinggal. Makanya kita sering lihat tuh ada orang ngapain matanya pakai digosok-gosok kayak begitu tuh. Bukan ngapain, emang ajarannya begitu. Ajarannya biar tidak ngalamin sakit mata. Karena mata ini udah kurang lihat, repot. Begitu, repot. Kemudian yang ketiga, apa tuh? Baik. Bagaimana kalau masjid itu ditutup rapat? Begini, bila mana wakafnya tanahnya, artinya tanahnya tanah masjid, wakaf, maka ditutup rapat enggak apa-apa. Imamnya di lantai 2, makmumnya di lantai bawah atau dibalik, enggak apa-apa. Ini mah bukan kaitan Jumat, kaitan sholat berjamaah sebetulnya. Nggak jadi masalah. Ditutup rapat, tutup rapat, asal tanahnya wakaf masjid. Rapat, nggak mesti bolong begini. Mau rapetin boleh kalau tanahnya masjid. Kalau wakafnya bangunannya nggak boleh. Tanahnya bukan tanah masjid. Banyak itu kadang di gedung-gedung tuh. Begitu. Termasuk di Ashiroh. Kalau saudara pengen tahu cara bangun masjid yang bukan tanah masjid, depan Gandaria City, Muallim Safi Adam itu, tanahnya wakaf pendidikan, bukan wakaf masjid. Maka sehingga dibangunkan masjid di lantai 2, Masjid Al-Ashiratus Safiyah, bawahnya aula. Orang men boleh, orang bukan masjid lantai 2. Cuman bagaimana sholatnya? Dibolongin, kasih tangga. Itu ada apa bolong tuh? Buat menghubung yang bawah, kalau Jumat nanti nggak sah kalau nggak ada tangganya, nggak nyambung, rapat. Tapi kalau tanahnya masjid mau rapat semuanya juga jadi. Jadi nanti nih di depan, udah kelewat kayaknya. Pada bab aturan-aturan berjamaah itu ada 7 itu. Karena udah bab Jumat sih, bukan bab berjamaah. Udah kelewat. Aturan bagaimana? Jadi nggak apa-apa kalau tutup rapat. Cuman pertanyaannya bukan tutup rapat. Kedua, ini hukum berbeda. Bagaimana kalau pakai TV, sholatnya ada TV? Makruh. Makruh. Nggak perlu TV. Orang sholat itu disuruh lihatin tempat sujud, bukan lihatin TV. Tempat sujud. Sujudnya di mana nih sih? Lihatin. Sholat. Jadi sholat lihat TV. Mana TV-nya? Semutan mulu lagi. Runyak. Begitu. Jadi kalau sholat mah matiin aja. Kalau sholat itunya tuh TV-nya. Kalau khutbah mah silahkan lihat supaya fokus orang. Lihat orang kalau khutbah. Tapi sholat mah nggak usah lihat TV. Anda ada TV, kita geser aja, nggak ada TV-nya. Ya cukup suara aja. Karena kita disuruhnya ngelihatin tempat sujud. Orang sholat ngelihat TV percis kayak orang yang di belakang, yang di depannya ada kaos. Pilihlah gajah merah, begitu. Itu kaosnya itu. Ada aja. Pakai tulisan. Itu makruh tuh baca-baca begitu. Makruh. Yang kayak begitu. Jadi nggak usah lihat TV, suara aja. Cukup kayak begitu. Kalau sholat, kalau khutbahmu monggo, biar fokus tujuannya. Tapi sholat nggak usah. Lihat yang penting suara aja. Cuman kalau ditutup rapat, terkendala. Kalau speakernya mati, nggak satu.
yang nggak bareng sama imam, nggak kedengeran suaranya, nggak ada penghubung. Kalau speakernya mati, kalau masjid itu rapat, kasih genset, begitu. Makanya kalau begini nggak usah kasih genset, kan kedengeran dari situ, begitu. Yang mana yang paling gede ganjarannya? Tergantung. Kayak ini bawah imamnya, maka ada berapa baris nih dari sini ke sono? Berapa? 9. Baik, berarti yang di depan sini nih 10 namanya. 10 namanya. Atasnya nih, kan ada sop pertama. Itu namanya sop 10. Ganjarannya gedean ini, ame yang di belakang ono masih gedean ono dibanding yang di ono. Ini nggak begitu repot. Yang repot kalau kita balik. Imamnya lantai 2. Ya kan? Lantai 2. Artinya yang buat mihrab. Maka ini nih namanya tadi berapa tadi? 10 namanya. Kalau imamnya lantai 2. Jadi kalau sholatnya di bawah dikitan ganjarannya. Karena imamnya di atas. Yang sejajar dengan imam itu yang paling tinggi berjamaahnya. Ini imamnya di bawah, sama yang di atas masih gedean yang di bawah. Karena imamnya di bawah. Kalau imamnya di atas, masih gedean yang di atas dibanding yang di bawah. Kecuali udur. Masa dengar saya kotek-kotek, ini jangan diomongin. Yang kotek-kotek nih, ini namanya udur. Begitu. Itu begitu. Jadi jangan lihat TV, biarin ada TV. Kalau bisa sih jadi pengurus, ada yang bantu di dekat TV-nya tuh kasih saklar aja, ceklek mati. Kalau sholat, khutbah nyalain aja. Begitu. Ini mah manajemen terkait dengan masjid. Kurang lebih demikian. Wallah alam.